Kita mendengarkan sedikit ya ceritanya Kak Gembala. Jadi kemarin mereka bertanya mau dipanggilnya apa gitu ya. Dari panggil Kak Gembala saja. Terima kasih buat sahabat-sahabat saya yang sudah datang, Pastor James ini yang selalu mendukung. Moga-moga sekarang ada pastor lain lagi yang mendukung. Karena rupanya dalam Pastor juga. iya makanya pastor, aku bilang pastor juga mendukung kan. Jangan sekali ini datang gitu. Temanilah kamu. Cabang Sungai Bambu. Cabang Sungai Bambu ya. Nanti kapan kita kesana ya. Oh, harus. Iya. Nah kami bersepakat bahwa kami akan saling mendukung. Ya karena kami sedang sama-sama merintis pemerintah dan kami percaya kami hanya meresponi apa yang Tuhan inginkan, bukan karena cita-cita, bukan karena keinginan, tapi meresponi apa yang Tuhan inginkan. Dan hari ini memang rema dari gereja ini visinya adalah mengenalkan Tuhan yang benar. Karena saya percaya sebetulnya keruwetan orang Kristen itu ya, hidup jadi ruwet, jadi rumit itu sebetulnya karena kebanyakan dari kita itu salah paham tentang Tuhan, gitu ya. Boleh sampaikan ke teman-teman pemain musik kalau udah selesai mau masuk ya, supaya mereka mendengarkan. Karena waktu saya berdoa, pendeta, saya agak mengeluh juga sama Tuhan ya. Kok Tuhan nggak ada yang datang gitu ya. Lalu Tuhan bilang ya inilah yang harus dimuridkan lebih dahulu, inilah yang harus diubahkan katanya. Jadi saya patuh saja. Dan hari ini, bulan ini kami berbicara tentang Holy Spirit, benar? Ya. Dan kemarin minggu lalu pendeta Abednego sudah bicara tentang Holy Spirit atau Roh Kudus. Saya percaya kebanyakan dari kita itu hidup dalam kebingungan, ya, hidup dalam kebingungan. Terus bertanya-tanya karena kita tidak benar-benar mengenal Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita tahu ada Roh Kudus, tapi kita tidak benar-benar mengenal apa sih tugas Roh Kudus dalam hidup kita dan bagaimana sebetulnya Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak dari kita masih terus berkata, oh saya ini masih orang yang berdosa, seolah-olah tidak lagi membenarkan apa yang sudah dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah kemarin sudah disampaikan siapa itu Roh Kudus, di mana dia berada dan apa tugasnya. Dan hari ini kita bicara tentang buah roh. Saya percaya beberapa dari kita mungkin yang saya catat di sini dalam bahasa Inggris ya, karena kan ceritanya mau English service. Tapi karena kita semua orang Indonesia ya, nanti saya ngomong bahasa Inggris malah nggak nyampe pesannya ya. Jadi kita ngomong dalam bahasa Indonesia dulu. Tapi boleh sang membantu saya membaca Galatia 5:22-23 tentang buah roh. Atau pendeta James yang suaranya sangat saya suka. Silakan pendeta James. Ya. Disampaikan ini. Kemana mereka? Ya. Cek. Ya. Galatia 5 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terus ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Ya, satu yang tampak di sana. Memang kalau di dalam bahasa Indonesianya itu nggak jelas apakah buah roh itu banyak atau tunggal. Karena buah kalau dalam bahasa Indonesia itu kan buah-buah, tapi kan agak sulit kalau menerjemahkan buah-buah. Cuman kalau dalam bahasa Inggris itu jelas disebutkan. Karena waktu saya baca banyak orang yang juga mempertanyakan, kayaknya keliru deh ini, mestinya fruits karena plural, karena ada 9 buah roh kan. Tapi yang benar memang fruit, satu buah, bukan buah-buah-buah, satu buah dengan 9 rasa. Ya ini yang seringkali lalu menurut saya membuat orang jadi salah paham, salah bertindak. Yang pertama yang paling penting sebetulnya menurut saya, bahwa buah roh ini menempel pada Roh Kudus. Dia menjadi satu dengan Roh Kudus. Jadi buah roh itu ada begitu kita menerima
Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, begitu kita lahir kembali dan kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita, roh kita diubahkan, tidak lagi menjadi roh kedagingan, tapi Roh Kudus. Saat itu pula kita menerima 9 tadi. Buah roh itu satu menempel dengan Roh Kudus. Nah, seringkali kalau saya mendengarkan khotbah itu kan jadi kayak, mari kita harus mencintai, kita harus sabar. Lalu dibilang yang paling susah itu adalah pengendalian diri gitu. Padahal waktu saya pelajari, dan itu akan sulit ya. Berkali-kali saya kadang kalau ada pendeta berkhotbah demikian, saya bingung. Alkitab itu sudah bilang, kita nggak mungkin bisa melakukan itu, nggak mungkin gitu. Tapi kenapa terus tutup? Lakukan ya. Lah sudah dibilang nggak mungkin, suruh lakukan. Rupanya terbalik, yang harus kita pahami, buah roh itu menempel pada Roh Kudus. Jadi syarat pertamanya menerima dulu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Syarat pertamanya adalah lahir kembali. Maka kita akan menerima Roh Kudus. Embedded di dalamnya adalah fruit of the Spirit. Nah, fruit of the Spirit itu tidak datang satu persatu. Jadi tidak pertama kita belajar tentang kesabaran dulu. Oh ya, sekarang saya sudah bisa mengasihi. Oh, sekarang saya bisa bahagia, riang gembira. Oh, sekarang saya bisa damai. Oh, sekarang saya bisa sabar. Saya bisa lembut, baik, penuh iman, rendah hati. Nah, pada sebetulnya ke-9-9-nya itu sekaligus kita terima, bukan satu persatu. Jadi bukan ya memang sekarang baru bisa mengasihi sih, belum bisa sabar. Iya sih sudah bisa bahagia gitu, tapi damai itu masih suka hilang-hilang. Gitu ya Bu ya. Seringkali kata demikian. Padahal sebetulnya yang dikatakan Alkitab itu kata-kata Yunani itu karpos. Itu singular term, satu. Dan ini penting sekali kita pahami bahwa kita itu enggak, oke, kamu udah begini ya, kamu berhak mendapatkan love, hooray. Berikutnya kamu berhak mendapatkan joy, asik. No, actually we receive that one. Jadi satu waktu kita menerima Roh Kudus. Makanya khotbah minggu lalu itu sangat penting. Karena kalau kita tidak mengenal Roh Kudus yang ada dalam diri kita, maka memahami buah roh ini jadi sulit. Gitu ya. Pengajarnya itu bukan saya. Kalau menurut saya ini bukan pengajar. Siapa ya Lovely ini gitu kan? Karena ada Roh Kudus yang mengajar kita. Nah, nomor satunya adalah kita harus mengerti dulu bahwa 9 buah roh ini, satu buah roh dengan 9 rasa ini, kita terima sekaligus. Begitu kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita. Ini memang saya berjanji khotbah di malam hari itu gak usah panjang-panjang berenang. Kalau panjang-panjang udah hilang separuh ya, udah terbang kemana orangnya ya. Dan berikutnya, ini bukan daftar pencapaian. Seringkali kan kalau kita mendengar khotbah ya love dulu, ayo. Lalu setelah itu joy. Ya ada 9. Yang terakhir memang ini yang paling sulit katanya, pengendalian diri gitu ya. Seolah itu kita dapatkan satu kayak kita tuh sedang berlomba. Oh satu oke, berhasil, maju lagi gitu ya. Nggak maju-maju begitu loh, joy, benci lagi, balik lagi, muter di situ gitu ya. Nggak akan maju-maju. Bahkan kemarin waktu kita healing ministry ya, seorang pendeta mengatakan ya memang kayak gelombang naik turun gitu ya. Nah memang satu yang mau saya sampaikan dalam setiap pembicaraan saya itu, none of this is about us. All of this is about Jesus. Jadi saya tidak suka membicarakan sesuatu bahwa ini yang harus kita lakukan. No. Ini yang harus kita pahami bahwa ini yang dilakukan Yesus di dalam diri kita. Everything is about Jesus. Semua dibaca dalam Alkitab itu semua bicara tentang Yesus. Tidak satu pun bicara tentang tindakan kita. Maka saya paling suka ayat ini nih. Ini apa ini? Roma 12 ayat 2. Saya suka bahasa Inggrisnya ya. Do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed
the renewing of your mind. Bahasa Indonesia apa Pastor James? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kata pertamanya adalah perubahan budi, perubahan paradigma, perubahan berpikir. Maka memahami bahwa yang sudah dikuduskan, yang disucikan, yang terluput dari segala dosa adalah roh yang ada dalam diri kita. Karena dia sudah diliputi oleh darah Yesus, itu membuat kita mengerti bukan daging kita. Bukan daging kita. Dan ini penting kalau menurut saya. Kalau kita tidak memahami bahwa identitas kita ini sudah berubah, kita bukan lagi orang dunia. Karena waktu kita lahir, kemarin saya bagikan ya di WhatsApp grup kita, di blast kita itu, bahwa kita menjadi dosa bukan karena perbuatan kita, karena Adam yang jatuh dalam dosa. Sehingga waktu kita lahir, sebelum kita menerima Tuhan Yesus, identitas kita adalah identitas dosa. Tapi waktu kita menerima Tuhan Yesus, waktu kita lahir kembali, sahabat, identitas kita berubah. Kita bukan lagi roh yang menurut pada dunia atau pada dosa. Kita adalah roh yang menurut pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kita. Karena roh itu sudah menjadi Roh Kudus bersatu dengan roh kita. Nah, memang perjuangannya bagaimana kemudian jiwa, pikiran kita itu gak lagi melihat keluar, tapi makin melihat ke dalam. Bagi saya, dewasa spiritual itu adalah pada saat kita makin hidup di dalam roh dan bukan hidup dalam kedagingan. Dan ternyata bisa temukan hidup dalam roh itu menyenangkan. Karena kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, maka waktu kita mau bicara tentang buah roh, karena buah roh itu sudah kita miliki, tapi perlu dimanifestasikan, perlu dimunculkan. Namanya buah kalau disimpan busuk Pak ya, nggak ada gunanya gitu ya. Tapi perlu didisplay supaya bisa dinikmati oleh orang-orang. Maka untuk itu salah satu syarat utamanya adalah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Satu syarat utamanya adalah lahir kembali. Karena lahir kembali itulah pada saat itu kita menerima Roh Kudus. Kita menerima pengampunan. Lalu yang kedua adalah ketahui siapa kita di dalam Tuhan. Apa identitas kita di dalam Tuhan. Karena ini penting. Kalau kita masih mengidentifikasi diri kita seperti yang dulu. Oh, saya ini pendosa. Saya ini memang selalu marah-marah. Saya ini memang bisanya gini lah Kak. Maka tidak ada perubahan. Mengapa? Kalau saya baca buku tentang perubahan habit, kita tahu ya, habit itu membentuk karakter. Kalau saya baca tentang perubahan habit, yang pertama, ada 3 alasan kita mengubah habit kita ya, kebiasaan kita. Yang pertama karena tujuan. Saya mau turun 20 kilo. Misalnya ya, jangan ketawa kamu kurang 20 kilo ya. Saya mau turun 40 kilo, dia ketawa, mungkin kurang lagi sudah bisa turun 40 kilo ya. Lalu karena saya mau turun 40 kilo, saya mengubah kebiasaan saya. Makan nggak boleh dari jam 5 sore udah selesai makan gitu ya, nggak mungkin banget deh. Lalu olahraga pagi gitu ya. Tapi menurut penelitian itu, pada saat kita mengubah habit karena tujuan, biasanya kalau yang ibu-ibu, ya siapa yang sudah pernah diet ya? Saya sih nggak pernah diet, terus terang aja. Saya nggak pernah diet ya. Udah kita diet, timbangannya cuma gitu kan, kayak enggan turun gitu terus kan, ya kan? Akhirnya kita capek, ya elah, udah lapar juga saya gitu ya. Timbangan kok kayaknya ragu-ragu mau turun gitu kan, gagal. Habit itu tidak terbentuk. Yang kedua adalah perubahan habit dikarenakan kita memulai proses. Pokoknya saya mau bangun jam 5 pagi untuk olahraga. Jam 5 pagi saya olahraga. Jam 5 berangkat, jam 5 bahkan besoknya malamnya pulangnya kemalaman. Jam 5 belum bangun, ya elah kok gak bisa ya. Lagi jam 5 pokoknya gak bisa. Karena banyak sekali gak bisanya, akhirnya gagal lagi. Habit itu tidak terbentuk. Rupanya yang paling menetap, habit yang paling menetap, kebiasaan yang paling menetap itu adalah kebiasaan yang diawali dengan perubahan identitas.
Alih-alih berkata saya akan turun 40 kilo atau saya mau bangun jam 5 untuk olahraga, saya bilang saya ini orang sehat. Maka kemudian saya mengubah perilaku saya mengubah apa yang saya makan sesuai dengan identitas saya sebagai orang yang sehat. Nah, itu kan sangat tepat dengan firman yang tadi kita baca. Ubah dulu paradigma berpikirmu. Tahu bahwa kamu ini sekarang sudah dibeli lunas, sudah diampuni. Tapi percayalah, dunia tidak akan mau kamu berpikir demikian. Dunia akan tetap bilang, ini kesaksian hidup saya sendiri ya. Dunia akan tetap bilang, mana bisa lovely. Kamu kan, dia akan tetap mengatakan demikian. Dia tidak suka kalau kita sudah mengenal Tuhan Allah kita. Tapi mengenali identitas kita itu sangat penting. Sama dengan penelitian tentang habit tadi, ternyata salah kita setelah kita mengetahui identitas kita bahwa kita sudah diampuni, bahwa roh kita ini sudah bukan lagi roh yang menghadap pada dunia, bukan roh yang waktu kita lahir itu yang menjadi pendosa karena perbuatan Adam. Adamnya, kenapa dipikir gitu ya, si Adam ini ngapain juga gitu ya, jadinya sengsara kita gitu ya. Ya kan? Tapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, setelah kita lahir kembali, roh itu berubah. Nah, waktu dikatakan kerjakan keselamatanmu, itu rohnya sudah bukan berarti keselamatan kita datang pergi udah kayak main yoyo gitu ya. Nah, keselamatan tetap. Tapi kita yang harus terus berubah menjadi lebih seperti Kristus. Itu perjuangan kita. Mengubah daging kita ini menjadi lebih ke arah roh. Makanya kalau bicara spiritual maturity, ya, buat saya itu pada saat kita sudah makin hidup dalam roh. Bukan masalah usia, karena katanya tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan ya pendeta ya. Kamu pilih jadi dewasa enggak? Enggak kayaknya ya. Dan bagaimana kita mengubah habit? Satu persatu, one habit at a time. Kita cari apa yang mau kita coba. Ingat ya, 9 tadi, 2 roh tadi itu sudah menjadi identitas kita. Kita ini sudah punya 9-9-nya tadi. Apa tadi pendeta? Love, ya, love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Semua itu sudah ada dalam diri kita. Itu bukan lagi sesuatu yang di luar yang mau kita raih, tapi itu ada di dalam diri kita. Ini yang perlu dipahami. Identitas kita adalah orang yang punya tadi 9 tadi. Sehingga nanti pada waktu kita mau berbuat jahat, tidak lagi mengasihi, kita ingat bahwa identitas kita sudah berubah loh. Saya dari Surabaya ya. Nah, kalau tadi pada bangga orang Batak ya, Surabaya nggak kalah kasar sama orang Batak. Kalau orang Batak masih banyak teriak-teriak ya, kalau berkelahi kan teriak-teriak. Kalau orang Surabaya nggak pakai teriak-teriak. Apa di Tanjung Priok banyak pasti orang Surabaya kan. Kalau orang Surabaya nggak pakai teriak, tusuk, udah selesai. Kalau bikin saya marah, saya nggak akan banyak ngomong. Cuman besok udah tinggal habis saja. Benar kan Pak? Kalau orang Surabaya begitu ya. Tapi identitas saya sudah berubah. Jangan khawatir ya, yang nyobain banyak gitu ya. Dan seringkali yang namanya asli Surabaya ini mau keluar. Tapi kembali saya mengingat, bukan karena saya hebat, tapi saya kembali mengingat, lovely, identitasmu sudah berubah. Ada kasih di dalam dirimu, ada bahagia. Karena kita melihat hidup kok makin sengsara ya, duit nggak ada ya, sering kalau dia bukan kakak ya, sering banget duit nggak ada gitu ya. Apalagi saya ya, jangan apalagi lah ya, saya ibu tunggal gitu kan, semua harus dipikir sendiri. Banyak orang bilang, lovely, kok kuat sih? Sekarang saya mikir, bukannya kuat, emang ada pilihan ya? Ini bukan karena kuat, ini gak ada pilihan bu, ya kan? Gak ada pilihan selain maju, benar gak ibu-ibu yang di belakang, benar ibu ya? Iya, kita bukannya kuat, kita gak ada pilihan. Dan ini sama, tidak ada pilihan lain, sahabat-sahabatku, karena identitas kita sudah diubahkan. Nah, kalau kita sudah tahu identitas kita dan kita mau menuju pada identitas kita itu, maka kita melihat bagaimana kita mengubah kebiasaan kita supaya kasih itu muncul. Ingat ya, dia bukan masuk, dia keluar.
Karena itu sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana kemudian kita mengeluarkan? Kita mencari kebiasaan apa ya? Misalnya, terus terang ya Bu, waktu saya berpisah, satu yang saya pahami waktu itu adalah kurangnya kata I love you di rumah saya. Ayo ibu-ibu, hari ini sudah bilang I love you belum sama bapaknya? Pasti belum. Ayo, iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Gitu kan? Bapak-bapak udah bilang I love you? Pasti belum. Satu yang saya sadari waktu itu, ternyata di rumah saya itu kering, garing. Sehingga waktu akhirnya kami berpisah, yang pertama saya lakukan adalah saya mengucapkan I love you setiap hari pada dua anak saya. Bukan pada mantan suami ya, ngamuk nanti istri dia kan. Tapi pada anak-anak saya. Dan anak-anak saya semula juga tidak terbiasa. Jadi kalau bilang I love you, gitu kan. I love you kak, I love you kak. Mama banyak temanku nih, I love you kak. Dan kayak udah kayak ini broken record. I love you kak, I love you kak, I love you too. Gitu, daripada nanti mamanya ngoceh terus kan. Tapi ini satu kebiasaan yang menurut saya perlu saya mulai di dalam keluarga saya sendiri, agar kasih itu mulai dari perkataan muncul dengan perbuatan. Dan itu lama. Dan akhirnya anak saya terbiasa, walaupun banyak temannya I love you ya ma, love you too. Sederhana. Tapi Bapak Ibu ya, saya pernah depresi ya. Saya pernah depresi selama 8 bulan. Dan kata I love you itu Bapak Ibu ya, itu amat sangat membantu. Sederhana sekali. I love you. I love you. Sayangnya orang itu mengasosiasikan I love you hanya dengan kasih yang bukan yang agape, tapi yang eros. Jadi orang salah sangka. Padahal Bapak Ibu, saya nih saksinya ya, untuk orang-orang yang sedang sakit, sedang patah, kata I love you itu seperti disiram air yang dingin di tengah hati kita yang panas. Maka sejak itu saya sering mengatakan I love you ya, karena saya tahu rasanya. One habit at a time. Saya melihat bahwa kasih itu perlu diwujudkan. Habit yang sederhana saja pada orang terdekat. I love you ya. Saya ada orang bilang, kamu I love you melulu sih. Emang kalau gak dibilang I love you, kamu gak merasa dicintai gitu? Bukan, saya gak mau. Karena kita gak tahu 2 menit, 3 menit, 5 menit ke depan apa yang terjadi. Dan saya gak mau kamu lupa bahwa saya mengasihi kamu. Gak cuma sama kekasih saya, anak-anak saya, tapi sama teman-teman. Karena saya tahu benar bagaimana rasanya dikatakan I love you ya. Jadi semangat lagi yang udah ada orang yang mengasihi saya loh. Ingat ya, kita ini kan wakil-wakil Allah di dunia ini ya. Dan Allah itu kasih. Maka kita tidak boleh tidak menunjukkan kasih. One habit at a time. Yang kedua, make it easier. Jadi buat habit itu mudah kita kerjakan. Yang paling gampang misalnya Anda ingin mengubah kebiasaan menjadi senang membaca. Gitu. Maka yang nomor 1 perlu dilakukan adalah buku itu harus mudah dijangkau. Dan di tempat yang nyaman ada lampu. Jangan mau baca mesti bersihin dulu tempatnya ya kan. Ambil bukunya di atas, turun ke bawah dibersihin. Maka habit itu tidak akan terbentuk. Make it easier. Apapun habit yang mau dilakukan. Saya mau mengubah kata lebih mudah bilang cinta, ya kalau pagi aja. Gak dijawab, gak apa-apa. Ih mama kenapa? Uang jajannya kurang ya? Belanja habis. Kok pakai I love you? Gak apa-apa, I love you papa. Saya sering bicara untuk parenting ya. Satu yang saya tegaskan sama orang tua itu, kalau pagi coba para suami, kalau pagi siapa yang pagi bilang istriku cantik sekali pagi ini. Pendeta ngomong gitu gak kalau pagi? Bang Karaben? Wah, mau ngomong ke istri malah enggak, katanya enggak gitu ya, enggak gitu pagi-pagi. Atau kalau suami nih bangun, ih suamiku ganteng amat pagi-pagi mimpi apa? Ngomong enggak? Enggak. Padahal itu penting banget Bapak Ibu Saudara ya. Yang paling mudah bangun tidur, selamat pagi sayang. Tunggu dulu deh, mama gitu gak sama kamu kalau pagi? Nanti aku bilang gitu, ternyata dia bilang, mama kayaknya gak gitu deh. Tapi tiap pagi, yang pertama, Dede udah bangun, selamat pagi. Padahal dia
Tetap Dede, selamat pagi. Iya, tapi coba Bu, ayo coba saya tanya, kalau pagi-pagi Bapak bilang gitu gimana rasanya? Ya kan? Seharian tuh biar karena pekerjaan bertumpuk-tumpuk, wah rasanya bahagia, semangat sambil nyanyi gitu kan. Coba pagi-pagi, Bu, udah tahu aku mau berangkat dari bangunin dasar kamu. Sama dengan anak-anak kita kalau pagi ya, Dede apa kabar? Telat tuh ya, apa kabar? Telat nih, nanti dia dihukum pulang. Dihukum ya, asik kan gitu ya, ya kan? Mulai kita ubah, buat lebih mudah. Make it visible, yang tampak. Makanya jangan saya mau mengubah, menunjukkan kasih pada suami saya, pada istri saya. Jadi ini kalau nanti sudah tahu ya, kalau yang jadi suamiku beruntung lah ya, karena tiap pagi dipanggil ganteng. Gak usah terlalu tegang gitu bos. Si pendeta tegang amat. Ya, make it visible. Gak ada masalah tiap pagi. Kadang-kadang saya mama lebay gitu. Kalau bagi saya segala kebaikan lebay lah. Lebay, berarti lebihan untuk kebaikan. Gak apa-apa. Kecuali nanti kalau udah melakukan kesalahan, tunda sehari, 2 hari, supaya yang disampaikan bukan kemarahan, yang disampaikan kembali lagi kasih, ya kan? Make it visible. Lalu beli self reward, itu penting. Saya bertemu dengan banyak perempuan, kebetulan Ibu Pendeta saya punya kelompok perempuan ya. Ada 200, sekarang ada 220 perempuan di seluruh Indonesia. Yang saya perhatikan, perempuan itu tidak pernah memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Perempuan itu merasa tidak pantas kalau dia mendahulukan dirinya. Padahal kalau kita naik pesawat ya, sebelum kita masker itu kan, kalau ada masker oksigen kan kita dulu, baru anak kita atau orang di samping kita, benar kan? Nah, selama perempuan tidak tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa menghargai yang lainnya. Maka kita punya namanya healing ministry, Ibu Pendeta ya. Di dalam healing ministry, karena sebelum kita bisa memberikan kasih, sebelum kita bisa memberikan kesabaran, kita harus merasakan dulu. Kasih itu setidaknya untuk diri kita sendiri, kita untuk kita. Saya dulu pernah bikin gerakan I am beautiful. Jadi saya minta semua perempuan memotret dirinya, lalu menyatakan bahwa dia cantik. Wah, saya diprotes banyak orang. Tapi Bapak Ibu tahu betapa banyaknya perempuan yang bahkan mengatakan dirinya cantik saja tidak mampu. Dan itu saya ya, berapa belas tahun yang lalu itu saya tidak mampu mengatakan bahwa saya cantik. Kalau sekarang ada yang bilang, ih kalau dia cantik, terima kasih saya sudah tahu. So, one habit at a time. Nomor 1, pahami dulu bahwa identitas kita sudah berubah. Bahwa buah roh itu adalah identitas kita, bukan list of achievement. It is our identity in Christ. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita sudah menerima Roh Kudus di dalam diri kita dan kita sudah mengakui Dia sebagai guru kita. Dan change your habits. Bagaimana caranya? One habit at a time. Make it easier, make it visible, then give yourself reward. Maka kita akan bisa melakukan itu. Dan tadi dikatakan kan bahwa kita itu harus mulai hidup dalam roh. Karena kalau dilihat dari ayat sebelumnya, dia bicara tentang kedagingan. Buah-buah kedagingan yang menjelek-jelek itu semua ya. Lalu buah roh. Maka adalah sebuah keputusan dari kita. Apakah kita mau hidup dalam kedagingan kita? Di situ free will-nya ya. Ataukah kita mau hidup dalam Roh Kudus? Nah, sebagai manusia silakan dipikirkan. Tapi saya tadi menemukan bahwa sebetulnya begitu kita menerima Roh Kudus, kita tahu bahwa yang lama sudah tiada, yang baru kini muncul. Jadi kalau diingat lagi yang dulu mau jatuh lagi, ingatkan, saya sudah bukan saya yang dulu, saya ini sudah baru, dan kita sudah diberi pikiran Kristus. Diberi loh, bukan dicapai loh, tapi diberi. Maka yang sudah kita miliki, tadi pagi pendeta bilang, yang sudah kita punya itu lakukan.
sudah kita miliki, claim itu as yours. Ambil posisi Anda sebagai orang yang sudah diubahkan. Ambil posisi Anda sebagai orang yang sudah punya Roh Kudus. Ambil posisi Anda sebagai orang yang sudah punya identitas Roh Kudus itu. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Allah. Ini ngajuk apa gimana? Ya mari kita bermusik, silakan masuk, naik ke atas. Saya udah janjikan khotbahnya gak akan lama kan? Karena sudah malam ini aja udah remang-remang ini. Moga-moga gak akan. Kita nyanyi. Salah satu yang menjadi syarat kita itu adalah menerima Roh Kudus, ya, mengakuinya. Kalau di dalam lembaran itu kan sudah dibaptis dalam Roh belum? Dan itu memang sesuatu yang penting kita terima. Mari kita bangkit berdiri.